Kembali lagi di EduScribe. Kenalkan saya Yana, edukator biologi. Hari ini kita akan membahas tentang soal UTBK 2019 tentang Bryophyta. Soalnya, lumut yang kita lihat sehari-hari adalah fase gametofit, yang berarti fase dari tumbuhan lumut titik. Nah, A yang mempunyai kromosom 2N, B yang mampu menghasilkan spora, yang mampu menghasilkan gamet, yang paling pendek dalam proses metagenesisnya, dan E setelah melakukan perkembangan secara generatif. Oke, sebelum ke sana kita harus lihat dulu soalnya itu tentang apa ya. Jadi soal ini membahas tentang lumut. Jadi lumut yang biasa kita lihat di sehari-hari, yang biasa nempel di batuan, kemudian di tanah, di daerah-daerah lembab, itu tuh apa katanya. Nah, untuk membahas ini kita harus membahas dulu yang pertama tentang ciri lumut itu seperti apa sih gitu. Kalau kita lihat bahwa lumut itu satu, dia adalah tumbuhan yang menghasilkan spora. Yang kedua, dia itu mengalami metagenesis. Apa itu metagenesis, Kang? Kalau kita lihat, metagenesis itu adalah pergiliran keturunan, di mana di dalam prosesnya metagenesis itu ada dua. Ada fase sporofit dan fase gametofit. Nah, fase sporofit itu adalah fase saat tumbuhan lumut atau Bryophyta ini menghasilkan spora, sedangkan fase gametofit itu adalah saat dia menghasilkan gamet. Nah, di sini kita harus tandai dulu ya. Jadi ingat lagi, sporofit itu menghasilkan spora dan gametofit itu menghasilkan gamet. Gametnya gamet jantan dan gamet betina. Kemudian ciri ketiga, fase dominannya adalah gametofit. Jadi lumut yang biasa kita temuin sehari-hari, dia itu adalah gametofit. Nah, kalau kita hubungkan dengan soal, dia bilang kan tadi adalah fase gametofit, yang berarti fase dari pertumbuhan lumut ini adalah, nah kita bisa lihat dari jawabannya, fase gametofit tadi adalah fase yang menghasilkan gamet. Berarti fase gametofit atau tumbuhan yang biasa kita lihat, dia menghasilkan gamet, yaitu gamet jantan dan gamet betina gitu. Kenapa bukan yang lain? Kita lihat jawaban yang B, yang mampu menghasilkan spora. Otomatis itu adalah fase sporofit, fase yang singkat dari Bryophyta. Kemudian fase yang paling pendek dalam proses metagenesisnya, jelas salah. Karena apa? Karena fase sporofit itu yang paling pendek, sedangkan gametofit adalah fase yang paling lama gitu. Jadi jawabannya sudah pasti, jawabannya adalah yang C. Lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Ini soal SBMPTN 2017 tentang metagenesis Bryophyta. Nah, soalnya adalah gametofit jantan pada siklus hidup lumut membentuk titik. Nah, kita bahas lagi. Jadi seperti kita ketahui bahwa metagenesis itu adalah pergiliran keturunan antara fase sporofit dan gametofit. Oke, jadi metagenesis ini adalah pergiliran keturunan antara fase sporofit dan fase gametofit. Jadi ada dua proses hidup dari si lumut. Gametofit
nanti sporofit, kemudian nanti gametofit lagi, dan seterusnya bergantian. Nah, masing-masing fase ini punya tujuan. Maksudnya kan tujuannya itu adalah sporofit itu adalah untuk menghasilkan spora. Sedangkan gametofit itu adalah untuk menghasilkan dua ya. Jadi ada menghasilkan gamet jantan, kemudian ada yang menghasilkan gamet betina. Gitu. Jadi akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Di mana gamet jantannya itu adalah, ada yang tahu? Nah, gamet jantan itu yang kita sebut sebagai antheridium. Itu nanti akan menghasilkan sperma. Kemudian gamet betina adalah kita sebut sebagai archegonium. Kalau betina berarti menghasilkan telur. Nanti peleburan gamet jantan dan gamet betina akan menjadi zigot atau tumbuhan lumut yang fasenya masuk ke dalam fase sporofit. Oke, balik lagi kita ke soal. Gametofit jantan pada siklus hidup lumut membentuk apa? Gametofit jantan tadi adalah antheridium. Berarti jawabannya adalah yang ini. Gitu. Berlanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2014. Bahasanya tentang Pteridophyta. Soalnya, tumbuhan paku heterospori mempunyai karakteristik sebagai berikut, kecuali titik. A. Bereproduksi secara seksual dan aseksual. B-nya menghasilkan dua bentuk organ seksual. C. Menghasilkan mikrospora dan makrospora. D-nya menghasilkan dua macam spora berukuran beda, jenis kelaminnya sama. Kemudian yang E menghasilkan dua macam spora pada individu yang terpisah. Oke, kita telah dulu soalnya. Jadi soal ini bertanya tumbuhan paku heterospori. Nah, kita harus tahu dulu berarti ini heterospori itu apa. Mempunyai karakteristik sebagai berikut kecuali. Berarti kita cari yang salah. Oke. Kita bahas dulu paku heterospori. Atau kita bisa sebut juga paku heterospora. Ini adalah paku yang memiliki dua macam spora atau dua macam gamet yang ukuran berbeda. Jadi heterospora itu menandakan ukuran sporanya beda dan jenisnya pun berbeda, gitu ya. Jadi kita bisa bilang paku heterospora itu menghasilkan jadi dia menghasilkan dua macam spora, macamnya ada dua, ukurannya pun berbeda. Ada apa aja? Jadi di heterospora itu kita ada yang namanya satu makrospora dan yang kedua itu ada namanya mikrospora. Jadi ada spora yang besar, ada spora yang kecil. Makrospora itu dia nanti akan menghasilkan archegonium, sedangkan mikrospora nanti akan menghasilkan antheridium. Masih ingat apa itu archegonium dan antheridium? Oke. Jadi dia menghasilkan archegonium yang nanti dia akan menghasilkan gamet betina atau kita sebut sebagai ovum. Dan antheridium nanti akan menghasilkan sperma ya. Sperma. Oke.
Jadi ini adalah paku heterospora. Jadi nanti paku itu ada heterospora, homospora, dan peralihan. Di sini heterospora itu menghasilkan dua macam spora dengan ukuran yang berbeda. Oke, kita bisa lihat dulu ke opsi. Yang A, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Oke, yang ini mungkin bahasannya adalah ciri dari paku itu sendiri. Jadi tanaman paku, dia itu pasti mengalami metagenesis, yang artinya mengalami pergiliran keturunan dari fase seksual ke aseksual, kemudian seksual lagi, aseksual lagi, dan seterusnya. Jadi ini masih bisa kita anggap betul ini mengalami metagenesis. Metagenesis, semua kelompok tanaman atau semua kelompok plantae itu adalah mengalami metagenesis. Jadi yang A juga betul. Oke, yang B, menghasilkan dua bentuk organ seksual. Di sini tadi kita lihat dia menghasilkan organ seksual yang jantan dan betina, berarti oke juga. Yang C, menghasilkan mikrospora dan makrospora. Sudah jelas, heterospora itu menghasilkan dua macam spora yang ukurannya berbeda. Makrospora besar, mikrospora yang kecil. Yang D, menghasilkan dua macam spora berukuran berbeda, oke, berjenis kelamin sama. Nah, berarti yang ini jenis kelaminnya berbeda, ada yang jantan, ada yang betina. Jadi jawabannya yang D. Nah, kita lihat yang E, menghasilkan dua macam spora pada individu yang terpisah. Oke, ini betul. Jadi nanti ada makrospora khusus, tanaman pakunya ada yang mikrospora juga gitu. Jadi itu jawabannya kita sudah dapat untuk soal ini adalah yang D, menghasilkan dua macam spora berukuran besar, yang berukuran berbeda dan jenis kelaminnya harusnya berbeda ya. Ini jadi salahnya itu di sini, harusnya beda. Oke. Sip. Kita lanjutkan lagi untuk soal SBMPTN 2012 tentang gimnosperme dan angiosperme. Apa tuh? Jadi ini untuk bahasan tentang tanaman atau tumbuhan berbiji, spermatopita. Oke, kita lihat soalnya. Pernyataan berikut yang bukan karakteristik gimnospermae atau angiosperme adalah A. Alat reproduksi angiosperme memiliki daging buah. Alat reproduksi gimnosperme berupa strobilus. Kemudian gimnosperme memiliki alat reproduksi yang lebih kompleks. Angiosperme memiliki alat reproduksi generatif berupa bunga. Gimnosperme tidak mempunyai ruangan pembungkus tempat biji berkembang. Oke, kita tandai dulu ya di soal ini yang ditanya apa. Pernyataan berikut. Nah, ini juga mungkin kuncinya di sini. Yang bukan karakteristik gimnosperme atau angiosperme. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih perbedaan dari gimnosperme sama angiosperme. Oke. Oke, angiosperme ini adalah tanaman yang kita lihat dari pertama dari keadaan bijinya. Angiosperme kita sebut sebagai tanaman berbiji tertutup. Jadi keadaan bijinya itu dia tertutupi bakal buah atau kita sebut sebagai karpel. Jadi tanaman angiosperme ini bijinya nanti tertutupi oleh karpel. Sedangkan gimnosperme itu tanaman yang berbiji terbuka. Atau kita bisa bilang keadaan bijinya itu terbuka atau tidak ditutupi Oke. Jadi angiosperme sudah keadaan bijinya. Kemudian yang kedua yang membedakan adalah
organ reproduksi. Nah, tanaman angiospermae ini adalah tanaman yang sering kita lihat, tanaman berbunga. Jadi angiospermae itu organ reproduksinya adalah dia memiliki bunga. Oke. Terus kalau gymnospermae bagaimana? Gymnospermae dia tidak memiliki bunga. Jadi dia berkembang biaknya dengan organ reproduksi berupa strobilus atau kita bisa juga sebut sebagai konus. Apa itu? Jadi ini pengganti bunga pada tanaman angiospermae. Dia sama-sama menghasilkan biji, cuma dia tidak punya perhiasan yang jelas. Ada mahkota, ada kelopak dan lain-lain gitu. Nah, poin ketiga itu adalah ulang ya. Oke, poin ketiga adalah pembuahannya. Jadi pembuahan pada tanaman angiospermae dan gymnospermae itu berbeda pada tipenya. Pembuahan di angiospermae itu adalah pembuahan ganda. Sedangkan pada pembuahan gymnospermae itu pembuahannya adalah tunggal. Gitu. Kemudian coba kita lihat apakah dengan keterangan ini sudah cukup. Kita lihat. A. Alat reproduksi angiospermae memiliki daging buah. Oke. Alat reproduksi angiospermae memiliki daging buah. Daging buah itu pada angiospermae adalah menutupi biji. Jadi pada angiospermae itu alat reproduksinya belum ditutupi daging buah. Daging buah itu akan terdapat pada buahnya. Jadi ini kemungkinan salahnya sudah di A. Tapi mari kita cek opsi yang lain. Kita lihat yang B. Alat reproduksi gymnospermae berupa strobilus. Oke, ini oke ya. Jadi alat reproduksi gymnospermae itu berupa strobilus atau konus. Sedangkan pada angiospermae itu berupa bunga. Jadi ini kita anggap betul juga. Yang C. Gymnospermae memiliki alat reproduksi yang lebih kompleks. Ya, meskipun pada tanaman gymnospermae itu tidak memiliki bunga, tapi strobilus itu proses perkembangannya, strukturnya lebih kompleks dibandingkan pada bunga. Jadi ini juga oke. Kita lihat yang E. Gymnospermae tidak mempunyai ruangan pembungkus tempat biji berkembang. Oke, ruangan pembungkus tempat biji berkembang itu kita sebut sebagai ovarium. Ini betul ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini bahwa ovarium itu hanya dimiliki oleh angiospermae, sedangkan pada gymnospermae itu tidak ada. Oke, jadi demikian, ini jawabannya berarti yang A, alat reproduksi angiospermae itu memiliki daging buah. Itu salah ya. Jadi tidak ada alat reproduksi yang ada daging buahnya. Daging buah itu sudah saat terjadi pembentukan zigot atau sudah membentuk buah. Sip. Oke, kita lanjut lagi untuk soal SBMPTN 2014 ini tentang gymnospermae. Masih tentang tanaman berbiji terbuka. Jadi soalnya itu tentang karakter Psittacodophyta yang berbeda dengan Coniferophyta adalah ... Berumah dua, memiliki strobilus, mempunyai kambium, memiliki saluran resin, dan tidak ada pembuahan ganda. Oke, kita lihat ya. Jadi poinnya itu untuk soal ini adalah kita harus tahu apa itu Psittacodophyta, apa itu Coniferophyta. Jika kalian masih ingat bahwa ini materi kelas 10, Psittacodophyta itu adalah kelompok tanaman yang berupa ciri-cirinya ya. Kita lihat Psittacodophyta. Nah, jika kalian tahu Psittacodophyta itu adalah contohnya pakis haji, tanaman gymnospermae yang bentuknya seperti pohon kelapa. Jadi ciri-ciri pertama dari Psittacodophyta itu dia memiliki tipe daunnya seperti kelapa ya, daunnya berupa roset. Apa tuh? Jadi daun berupa roset itu
tipe daunnya numpuk di bagian atas, seperti pohon kelapa, mirip banget. Oke. Kemudian ciri yang kedua, si Cadophyta itu dia berumah dua. Maksudnya berumah dua, dia adalah tidak memiliki bunga jantan dan bunga betina dalam satu pohon. Yang artinya setiap satu pohon hanya memiliki bunganya jantan atau strobilusnya jantan atau betina. Jadi dalam satu pohon tidak ada dua-duanya, makanya dia disebut dengan berumah dua. Kemudian satu lagi itu Coniferophyta. Coniferophyta itu contoh yang paling gampang. Contoh yang paling gampang adalah pohon pinus. Jadi pohon pinus itu punya ciri-ciri bagaimana sih dari daunnya? Coniferophyta itu ciri-ciri daunnya adalah dia daun berbentuk jarum. Jadi pada umumnya tipe daunnya itu runcing kecil-kecil, Coniferophyta seperti daun pada topinus, pada cemara, kemudian jenis-jenis yang lain. Kemudian Coniferophyta itu dia berumah satu. Jadi dalam satu pohon ada bunga yang jantan atau ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Makanya disebut sebagai berumah satu. Nah sekarang ciri yang lain apa? Ciri yang lain mereka berkembang sama-sama dengan strobilus, berarti tidak ada perbedaan. Nah sekarang kita lihat deh ke opsi jawabannya. Karakteristik si Cadophyta yang berbeda dengan conifer. Satu, dia berumah dua. Oke, berumah dua ya. Jadi si Cadophyta berumah dua, conifer itu berumah satu. Jadi perbedaannya itu ada di sini. Kalau kita lihat lagi, ini biasanya ada istilah lain untuk berumah dua, itu kita bisa sebut sebagai dioeceous. Sedangkan berumah satu itu monoeceous. Jadi perbedaannya itu ini. Biasanya pada yang berumah satu, ada yang jantannya ada di pucuk atau di ujung, sedangkan betinanya itu nanti yang lebih besar ukurannya ada di ketiak daun gitu ya, atau posisinya lateral. Oke, lanjut. Kemudian kenapa memiliki strobilus? Mereka sama-sama ada strobilusnya, hanya tempatnya saja yang berbeda. Berarti ini betul. Kemudian yang kedua, mempunyai kambium. Ya, jadi Gymnosperma itu salah satu ciri umum dia itu punya kambium. Jadi pohonnya biasanya berkayu. Oke. Kemudian memiliki saluran resin. Ini betul. Jadi biasanya Gymnosperma itu ada getahnya. Tidak ada pembuahan ganda. Nah, kalau kalian masih ingat bahwa salah satu ciri Gymnosperma itu dia mengalami pembuahannya adalah tunggal. Jadi Gymnosperma itu kalau kita ingat lagi ya, jadi perbedaan Gymnosperma itu mengalami pembuahan tunggal. Kalau kita telaah lagi bahwa pembuahan tunggal itu adalah proses bertemunya inti generatif gamet jantannya membuahi ovum untuk membentuk zigot. Jadi untuk membentuk tanaman individu baru, zigot baru itu adalah hasil peleburan inti generatif dan ovum sehingga menjadi zigot, nanti akan berkembang jadi individu baru gitu. Sedangkan pada Angios, kalau kita ingat-ingat lagi bahwa Angios itu dia pembuahannya ganda, selain inti generatif membuahi ovum, nanti ada proses pembuahan dari inti generatif membuahi inti kandung lembaga sekunder yang akan berkembang menjadi endosperma atau cadangan makanan. Dan di sini tidak terjadi di Gymnosperma. Oke, jawabannya berarti sudah betul yang A ya. Dia perbedaannya ada kondisi berumah dua atau berumah satu. Oke, next. Kita akan bahas soal berikutnya tentang Angiospermae. Jumlah bagian tumbuhan berikut
yang digunakan untuk membedakan monokotil dengan dikotil adalah, oke, jadi poinnya berarti kita bisa lihat monokotil, dikotil gitu. Jadi apa sih perbedaan yang jumlahnya bisa menjadi pembeda antara monokotil dengan dikotil? Oke, di sini kita akan lihat perbedaan monokotil dengan dikotil ya. Jadi monokotil dan dikotil. Monokotil itu dilihat dari pertama akar. Oke, misalnya akarnya itu monokotil itu tipe akarnya adalah serabut. Sedangkan kalau tanaman dikotil tipe perakarannya adalah tunggang. Oke, kemudian berarti bukan ya, akarnya bukan menjadi pembeda. Kemudian yang kedua, batangnya. Batang tanaman monokotil itu tidak berkambium. Jadi tanaman monokotil itu berdasarkan ada tidaknya kambium untuk batang, berarti bukan jumlah juga. Oke, ini berkambium. Oke. Kemudian apalagi poin kedua, daunnya. Daun tanaman monokotil itu kalau kita lihat, dia dilihat dari tulang daun daunnya sejajar. Jadi dilihat dari pertulangan daunnya, untuk daun itu dilihat dari pertulangan daunnya, tipenya apakah yang sejajar atau menjari. Nah, kalau yang menjari atau menyirip itu adalah tipe tulang daun dari dikotil. Jadi bukan jumlah juga. Nah, sekarang poin keempat, bunganya. Bunga pada tanaman dikotil itu bunganya, sebentar kita hapus dulu. Oke. Jadi bunga pada tanaman dikotil itu pertama kita lihatnya adalah perhiasan bunga itu jumlahnya kelipatan monokotil, berarti kelipatan 2 atau 3. Oke, jadi perhiasan bunga pada tanaman dikotil itu 2, 3 gitu. Jadi kelipatannya 3, 6, 9 dan lain berikutnya. Kemudian kalau pada tanaman dikotil, perhiasan bunganya itu kelipatan 6. Perhiasan bunga kelipatan 4 atau 5. Jadi prosesnya kita lihat ini adalah melihat jumlahnya, tapi ini bukan bunganya, tapi yang dilihat adalah perhiasan bunganya ada berapa gitu. Itu jadi kita mungkin bisa ke sini, tapi kita lihat satu lagi, kotiledon. Nah, tanaman monokotil itu mempunyai 1 buah kotiledon. Kemudian kalau tanaman dikotil itu berkeping biji 2 atau memiliki 2 buah kotiledon. Jadi kalau kita lihat mana yang pembedanya itu berdasarkan, dia bilang adalah berdasarkan jumlah. Berarti kita bisa ambil kesimpulan ya antara bunga atau kotiledonnya. Jadi kotiledon itu sudah jelas dia nyebutkan bahwa monokotil itu adalah
berkeping biji satu, monokotil, satu kotiledon. Berarti jawabannya ini yang lebih tepat adalah yang kotiledon. Jadi pembedaan monokotil dengan dikotil itu pertama kita bisa lihat dari keping bijinya atau keping lembaganya, kotiledon. Oke, jadi jawabannya adalah kalau misalnya tadi akar itu kita bisa melihat berdasarkan apa ya? Tadi tipenya ya. Jadi akar itu kita lihat dari tipenya. Akarnya apakah serabut atau tunggang. Kemudian batang. Kalau batang itu kita lihat dari ada tidaknya kambium. Itu jadi batangnya seperti itu. Kalau daun tadi kita lihat dari pertulangan daunnya seperti apa. Bunga berarti kita lihat dari jumlah perhiasan bunganya, bukan jumlah bunganya gitu. Jadi lebih tepat jawabannya adalah yang Oke. Kita lanjutkan bahasan ini tentang Pteridophyta. Oke. Soalnya adalah jenis daun tumbuhan paku yang berperan khusus untuk melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi. Oke. Jadi pertanyaannya itu jenis daun pada tumbuhan paku yang berperan khusus untuk melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi. Oke. Jadi kita akan bahasnya itu daun pada tanaman paku atau daun Pteridophyta ya. Daun Pteridophyta itu ada dua macam. Jadi pada Pteridophyta itu ada dua macam daun. Yang pertama itu adalah tropofil. Yang kedua itu ada namanya sporofil. Kita tahu bahwa daun itu tugasnya adalah berperan sebagai tempat fotosintesis. Jadi tempat pembuatan makanan, tempat pengolahan energi cahaya menjadi makanan. Tapi ternyata ada pada tanaman paku itu ada daun yang fungsinya untuk menghasilkan alat reproduksi atau untuk melanjutkan generasi ke generasi kalau menurut soal ini ya. Jadi tropofil apa sih ini? Tropofil itu adalah daun pada tanaman paku yang tugasnya hanya sebagai fotosintesis. Jadi kita bisa bilang tropofil itu untuk fotosintesis. Oke, berarti bukan itu ya. Jadi kemungkinan adalah sporofil. Apa itu sporofil? Sporofil itu adalah daun pada tanaman paku yang tugasnya sebagai fotosintesis satu. Tapi selain itu daun ini juga terdapat spora atau kita bisa bilang menghasilkan spora. Oke, kita perbaiki aja. Jadi jangan menghasilkan spora. Khawatir kalian miskonsepsi. Jadi sporofil itu kita bisa bilang dia itu terdapat spora. Oke, jadi di sporofil itu terdapat spora. Seperti kita ketahui bahwa spora itu adalah salah satu cara reproduksi dari tanaman paku. Jadi jawabannya ini sudah pasti. Jenis daun yang dimiliki oleh tanaman paku yang tugasnya untuk melanjutkan keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah sporofil. Gitu. Terus kalau mikrofil, makrofil itu apakah? Jadi mikrofil atau makrofil ini adalah tanaman atau gamet. Ini jantan ya. Gamet jantan pada paku yang heterospor tadi. Kemudian makrofil itu adalah gamet. Nanti dia akan menghasilkan gamet betina. Tropofil tadi sudah. Mesofil adalah jaringan atau daging daun.
Jadi ini jaringan yang ada di dalam daun, jadi bukan mesofil gitu. Bagian dalam daun itu mesofil. Nah, jadi jawabannya itu sudah pasti adalah yang sporofil, daun yang menghasilkan spora. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal tentang angiosperme. Jadi soalnya itu berdasarkan struktur tanaman rosa hibrida. Oke, ini bunga mawar. Tanaman tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok titik. Jadi, apakah dia masuk angiosperme, Anthophyta, Monocotyledon, Spermatophyta, dan Tracheophyta? Oke, jadi kita bisa lihat dulu. Jadi pertanyaannya itu si tanaman mawar ini, bunga mawar ini tidak termasuk ke kelompok yang mana sih gitu ya. Jadi pertanyaannya itu. Nah, sekarang kita bisa lihat, amati mawar. Kita udah tahu mawar itu seperti apa ya. Jadi mawar itu adalah tanaman yang berbunga, bahkan bunganya sering dijual gitu ya. Nah, jadi mawar kita sini ya. Jadi mawar itu adalah tanaman berbunga. Oke. Berbunga, tanaman yang berbunga itu bisa kita sebut sebagai Anthophyta. Jadi semua tanaman yang berbunga itu kita bisa kelompokkan menjadi Anthophyta. Antho itu bunga, pita itu tumbuhan. Jadi Anthophyta itu adalah tanaman berbunga gitu. Jadi tanaman yang berbunga itu kita bisa kelompokkan ke dalam Anthophyta semua. Oke. Kemudian mawar itu berbunga, kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga itu kita sebut juga sebagai tanaman yang dikelompokkan ke dalam angiosperme. Jadi angiosperme itu bereproduksi dengan membentuk bunga. Oke, berarti ini oke. Anthophyta juga oke. Kemudian Monocotyledon. Monocotyledon kita harus lihat keping bijinya. Mawar, oke, nanti kita skip dulu. Kemudian mawar itu kalau dia angiosperme itu dia sudah pasti tanaman berbiji atau kita sebut sebagai Spermatophyta. Jadi Spermatophyta itu kalau kita review lagi, Spermatophyta itu ada dua. Ada gimnos, ada angios. Jadi Spermatophyta. Ya, jadi dia juga masuk ke dalam kelompok Spermatophyta. Oke. Ada opsi lain, Tracheophyta. Tracheophyta itu apa sih? Jadi mawar itu kalau dia masuk ke dalam kelompok Spermatophyta, salah satu cirinya dari Spermatophyta itu adalah dia berpembuluh. Jadi Tracheophyta itu adalah tanaman yang memiliki pembuluh xilem dan floem atau memiliki jaringan pembuluh. Mawar itu sudah pasti punya pembuluh karena dia masuk dalam ciri angiosperme. Satu-satunya tanaman yang tidak punya pembuluh itu adalah kelompok Bryophyta. Jadi paku, Spermatophyta, di dalamnya ada gimnos dan angios itu masuknya semua ke Tracheophyta. Jadi ini juga oke, jadi Tracheophyta itu berpembuluh. Jadi jawabannya sudah pasti ya. Jawabannya itu kalau A, B betul, D dan E betul, jadi jawabannya itu yang ini. Oke, mari kita telah. Kenapa dia bukan masuk dalam kelompok monokotil atau monokotil? Nah, seingat kalau kalian pernah lihat mawar itu punya struktur daun yang kurang lebih daunnya itu ya, abaikan gambar yang kurang bagus. Tapi kita lihat pertulangan daun dari mawar itu dia biasanya daunnya ada 3. Kalau kalian bisa lihat, kalau misalnya di taman ada mawar, dia tipe pembuluh daun, tipe pertulangan daunnya itu menyirip. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi bahwa ciri monokotil, tipe pertulangan daunnya itu sejajar. Sedangkan ini, tipe pertulangan daunnya menyirip.
Ini kita bisa tandai ini daun mawar ya. Ini daun mawar. Tangan daun menyirip. Itu artinya dia adalah dikotil. Itu jadi bukan monokotil. Monokotil itu tipe pertulangan daunnya yang sejajar. Oke, jadi jawaban yang salahnya karena dia cari yang salah adalah monokotiledonat. Oke.